Pesantren ini bukan tempat untuk orang yang tidak menjaga diri. Kalau kamu tidak bisa menjaga kehormatan, maka kamu tidak pantas berada di sini. Mulai hari ini, kamu keluar dari pesantren ini. Pernah gak sih kalian melihat seseorang yang terlihat biasa saja, tapi ternyata menyimpan rahasia yang tidak pernah kalian bayangkan? Di sebuah pesantren yang tenang, ada seorang santri yang setiap malam diam-diam menghilang. Awalnya tidak ada yang curiga. Sampai akhirnya, dua orang mengikuti langkahnya dan menemukan sesuatu yang membuat mereka langsung yakin bahwa santri itu telah jatuh. Ia sering pergi ke tempat yang tidak seharusnya, dan tanpa banyak tanya, tanpa diberi kesempatan menjelaskan, ia langsung diusir. Tapi yang tidak mereka tahu, justru membuat seorang kiai menangis saat akhirnya kebenaran terungkap. Dari mana kalian menonton kisah ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, karena kisah ini mungkin akan mengubah cara kalian melihat seseorang selamanya. Malam di pesantren selalu datang dengan cara yang sama. Perlahan, tenang, dan hampir tak bersuara. Lampu-lampu kamar mulai diredupkan satu persatu. Suara obrolan yang tadi terdengar samar kini perlahan menghilang. Beberapa santri masih tertawa kecil di sudut ruangan, tapi tak lama, semuanya tenggelam dalam keheningan. Angin malam berhembus pelan melewati jendela kayu yang sedikit terbuka. Dari kejauhan, suara jangkrik terdengar jelas, seperti menjadi satu-satunya tanda bahwa dunia di luar masih bergerak. Di saat seperti itu, hampir semua orang terlelap. Di salah satu sudut serambi, ada seorang santri yang masih terjaga. Namanya Farid. Ia duduk diam, bersandar pada tiang kayu tua. Tatapannya tidak kosong, tapi juga tidak fokus pada sesuatu yang jelas. Seolah pikirannya sedang berjalan ke tempat yang tidak bisa dilihat orang lain. Farid bukan santri yang dikenal banyak orang. Ia bukan yang paling pintar saat mengaji. Bukan yang paling cepat menjawab ketika ustaz bertanya. Dan bukan juga yang paling sering bicara di depan. Kalau namanya disebut, kebanyakan orang akan butuh waktu sejenak untuk mengingat. Oh, Farid yang pendiam itu ya? Begitulah biasanya. Ia dikenal, bukan karena sesuatu yang menonjol, tapi karena hampir tidak pernah membuat masalah. Gerak-geriknya tenang. Langkahnya pelan. Kalau berjalan, ia seperti berusaha tidak mengganggu siapapun. Kalau berbicara, suaranya rendah. Kalau diberi tugas, ia mengerjakan tanpa banyak tanya. Dan setelah selesai, ia kembali diam seperti biasa. Bagi sebagian orang, Farid adalah tipe santri yang aman. Tidak merepotkan. Tapi juga tidak dianggap istimewa. Namun, beberapa minggu terakhir, sesuatu mulai berubah. Awalnya hanya 1-2 orang yang sadar. Farid mulai sering terlihat belum tidur, saat yang lain sudah terlelap. Kadang ia duduk lama di ujung serambi, seperti malam ini. Kadang berdiri sendiri dekat tempat wudhu. Kadang hanya berjalan pelan di sekitar halaman, tanpa tujuan yang jelas. Tidak ada yang aneh, jika itu hanya 1-2 kali. Tapi ini berulang, dan semakin sering terjadi. Suatu malam, seorang santri terbangun karena haus. Ia berjalan pelan menuju tempat air, tapi langkahnya terhenti saat melihat sesuatu. Sandal di rak dekat pintu, tidak lengkap. Satu pasang, milik Farid, tidak ada. Ia mengernyit, mencoba berpikir sederhana. Mungkin ke kamar mandi. Tapi ketika ia kembali beberapa saat kemudian, sandal itu masih belum ada. Malam berikutnya, kejadian yang sama terulang. Dan kali ini, bukan hanya 1 orang yang sadar. Ada yang melihat bayangan seseorang melewati halaman belakang. Ada yang mendengar suara pintu samping dibuka perlahan, lalu ditutup lagi, dengan hati-hati. Seolah tidak ingin membangunkan siapapun. Dan entah kenapa,
Semua tanda itu mengarah pada satu nama. Farid. Awalnya, mereka mencoba berbaik sangka. Mungkin ia sakit perut. Mungkin ada urusan mendesak. Atau mungkin hanya tidak bisa tidur. Tapi waktu berjalan, dan pola itu tidak berubah. Setiap malam, Farid menghilang. Dan selalu kembali, menjelang subuh. Wajahnya tetap tenang seperti biasa. Tapi matanya tidak bisa berbohong. Ada lelah di sana. Kadang bagian bawah jubahnya terlihat sedikit kotor, seperti habis berjalan jauh. Kadang, ada aroma asing yang samar menempel di bajunya. Bukan bau dapur. Bukan bau tanah halaman. Sesuatu yang berbeda, dan sulit dijelaskan. Hal kecil seperti itu, mungkin tidak berarti bagi satu orang. Tapi di tempat seperti pesantren, hal kecil bisa menjadi besar. Dengan sangat cepat, bisik-bisik mulai muncul. Pelan, tapi pasti. Farid, kenapa sih akhir-akhir ini? Aneh banget. Jangan-jangan. Kalimat itu sering berhenti di tengah. Tidak selesai, tapi cukup untuk dimengerti. Dan anehnya, Farid seperti tahu dirinya mulai diperhatikan. Namun, ia tidak berubah. Saat ditanya kenapa sering begadang, ia hanya menjawab singkat. Ada urusan. Saat ditanya urusan apa, ia diam. Saat didesak, ia hanya menunduk, lalu pergi. Jawaban yang tidak menjawab itu justru membuat semuanya semakin jelas di mata mereka. Karena di tempat seperti ini, diam seringkali lebih keras dari kata-kata. Dan malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Farid kembali duduk sendiri di ujung serambi. Menunggu. Bukan menunggu seseorang, tapi menunggu waktu. Sampai akhirnya, ketika semua benar-benar terlelap, ia berdiri pelan, melangkah tanpa suara, menuju pintu samping, yang perlahan ia buka. Dan dalam hitungan detik, ia menghilang, ditelan gelapnya malam. Dan tidak ada yang tahu kemana Farid pergi setiap malam. Perubahan itu awalnya begitu kecil, hampir tak terlihat. Hanya 1-2 orang yang sadar, lalu menyimpannya sendiri, tanpa merasa perlu membicarakan. Tapi seperti riak air yang pelan-pelan melebar, apa yang kecil itu tidak berhenti di satu titik. Ia menyebar. Malam demi malam, pola itu mulai terbaca. Farid. Selalu Farid. Seseorang mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya dianggap sepele. Rak sandal di dekat pintu samping yang biasanya penuh, tiba-tiba terlihat berbeda saat tengah malam. Sepasang sandal tidak ada. Dan anehnya, itu selalu terjadi di waktu yang hampir sama. Awalnya hanya kebetulan, lalu menjadi kebiasaan, sampai akhirnya menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi diabaikan. Seorang santri pernah sengaja menahan kantuknya. Ia pura-pura tidur, tapi matanya sesekali terbuka, mengamati keadaan sekitar. Dan di saat itulah, ia melihatnya. Farid bangkit perlahan dari tempat tidurnya. Gerakannya tenang, hampir tanpa suara. Ia merapikan sarungnya, lalu melangkah pelan menuju pintu. Tidak terburu-buru, tidak juga ragu. Seolah apa yang ia lakukan sudah menjadi rutinitas yang sangat ia hafal. Pintu itu terbuka sedikit, hanya cukup untuk satu tubuh lewat. Lalu tertutup lagi, pelan, tanpa suara, tanpa jejak. Santri itu terdiam. Dadanya terasa sedikit sesak, bukan karena takut, tapi karena merasa melihat sesuatu yang seharusnya tidak biasa. Keesokan harinya, cerita itu tidak langsung meledak. Ia hanya dibagikan ke satu orang, dengan suara pelan, dengan kalimat yang setengah berbisik. Kayaknya Farid sering keluar malam. Orang kedua mendengarkan, mengangguk, lalu menambahkan sesuatu. Aku juga pernah lihat sandalnya gak ada. Cerita kecil itu bertambah satu potongan.
lalu berpindah lagi ke orang berikutnya. Setiap orang yang mendengar tidak hanya menerima, mereka juga menambahkan. Ada yang pernah melihat bayangan di halaman belakang. Ada yang mendengar pintu dibuka di tengah malam. Ada yang merasa Farid selalu kembali saat langit hampir terang. Potongan-potongan itu perlahan menyatu, membentuk sesuatu yang lebih besar. Bukan lagi sekadar kejadian, tapi pola. Dan pola selalu menuntut penjelasan. Namun Farid tidak pernah memberi penjelasan itu. Suatu sore, seseorang akhirnya memberanikan diri bertanya langsung. Farid, kamu kenapa sih akhir-akhir ini sering bangun malam? Farid menoleh sebentar. Tatapannya tenang seperti biasa. Ada urusan. Jawaban itu singkat. Terlalu singkat. Urusan apa? Farid diam. Bukan karena tidak mendengar. Bukan juga karena bingung harus menjawab apa. Ia hanya memilih tidak menjawab. Beberapa detik berlalu. Lalu ia menunduk sedikit dan berjalan pergi, meninggalkan pertanyaan yang masih menggantung di udara. Dan sejak saat itu, suasana mulai berubah. Yang awalnya hanya rasa penasaran, perlahan berubah menjadi ketidaknyamanan. Karena manusia cenderung tidak suka dengan sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Dan ketika penjelasan tidak diberikan, pikiran akan mulai mengisinya sendiri. Malam berikutnya, seseorang memperhatikan saat Farid kembali. Langit masih gelap, tapi sudah mendekati subuh. Langkah Farid tetap tenang. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Bagian bawah jubahnya terlihat sedikit kotor. Seperti terkena debu jalan. Seperti habis berjalan cukup jauh. Dan saat ia lewat, ada aroma yang tertinggal. Sama, tapi cukup terasa. Bukan bau dapur. Bukan bau kayu atau tanah halaman. Sesuatu yang asing. Seseorang mengernyit. Aroma apa itu? Ia tidak menemukan jawabannya. Tapi pertanyaan itu tidak berhenti di dirinya. Hari demi hari, bisik-bisik itu semakin jelas. Tidak lagi sekadar pertanyaan. Mulai berubah menjadi dugaan. Jangan-jangan dia ke tempat yang gak bener. Keluar malam terus. Baliknya juga aneh. Kalau memang gak salah, kenapa gak jawab? Kalimat-kalimat itu tidak diucapkan keras, tapi cukup sering untuk menjadi nyata. Dan perlahan, Farid tidak lagi dilihat sebagai santri biasa. Ia mulai dipandang berbeda. Bukan karena sesuatu yang pasti, tapi karena sesuatu yang tidak dijelaskan. Beberapa santri mulai menjaga jarak. Bukan karena benci, tapi karena ragu. Dan dalam banyak situasi, rasa ragu sering berubah menjadi penilaian. Tanpa disadari, Farid tetap sama. Masih berjalan pelan. Masih berbicara seperlunya. Masih mengerjakan tugas tanpa banyak kata. Seolah dunia di sekitarnya tidak berubah. Padahal, semuanya sudah berbeda. Tatapan orang-orang tidak lagi netral. Ada yang memperhatikan lebih lama. Ada yang berbisik saat ia lewat. Ada yang memilih diam, tapi dengan pikiran yang sudah penuh kesimpulan. Dan yang paling menguatkan semua itu, bukan apa yang Farid lakukan, tapi apa yang tidak ia lakukan. Ia tidak menjelaskan, tidak membela diri, tidak meluruskan. Ia hanya diam. Dan di tempat seperti pesantren, diam bukan sekadar sikap. Diam bisa menjadi makna. Diam bisa menjadi jawaban. Diam bisa menjadi pengakuan. Dan sejak saat itu, kecurigaan tidak lagi sekadar rasa ingin tahu. Ia telah berubah menjadi keyakinan bahwa Farid menyimpan sesuatu yang tidak baik, bahwa Farid sedang berjalan ke arah yang salah, tanpa ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan di tengah semua bisik-bisik yang semakin ramai itu, satu hal menjadi jelas.
Di tempat seperti pesantren, diam bisa berarti banyak hal. Dan bagi sebagian orang, diam berarti bersalah. Bagian 3. Penyelidikan, bukti, rasa penasaran. Kalau dibiarkan terlalu lama, tidak akan hilang. Ia justru tumbuh, mengganggu, dan pada akhirnya menuntut jawaban. Itulah yang dirasakan oleh 2 santri malam itu. Mereka bukan yang paling dekat dengan Farid, bukan juga yang paling sering membicarakannya. Tapi entah kenapa, justru mereka yang paling tidak bisa diam. Karena bagi mereka, melihat tanpa tahu kebenaran, terasa lebih berat daripada menemukan kenyataan, seburuk apapun itu. Malam itu, mereka tidak langsung tidur. Lampu kamar sudah dimatikan. Suara-suara sudah menghilang. Semua orang terlihat terlelap. Tapi 2 santri itu masih terjaga. Mereka berbaring dengan mata terpejam, berpura-pura tidur. Menunggu. Menunggu satu momen yang mereka yakini pasti akan datang. Waktu berjalan pelan. Suara jangkrik terdengar semakin jelas. Angin malam masuk lewat celah jendela, membawa udara dingin yang menyentuh kulit. Dan di tengah keheningan itu, sesuatu akhirnya bergerak. Farid. Ia bangkit perlahan dari tempat tidurnya. Gerakannya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang hendak melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ia merapikan sarungnya, menarik napas pelan, lalu berjalan menuju pintu. Tidak menoleh ke kanan, tidak juga ke kiri. Seolah ia sudah tahu, tidak ada yang memperhatikannya. Padahal, 2 pasang mata diam-diam mengikuti setiap langkahnya. Pintu samping itu terbuka. Sedikit. Cukup untuk 1 orang lewat. Lalu tertutup lagi, tanpa suara. Kedua santri itu saling pandang. Tidak ada kata-kata. Hanya isyarat kecil, yang berarti satu hal. Sekarang, mereka bangkit perlahan. Langkah mereka dijaga, sehalus mungkin. Jarak mereka tidak terlalu dekat, tapi juga tidak sampai kehilangan jejak. Malam terasa berbeda saat mereka keluar dari area pesantren. Suasana yang biasanya tenang, kini terasa lebih luas, lebih asing. Langit gelap tanpa banyak cahaya. Jalan kecil di belakang pesantren tampak sepi. Hanya suara langkah kaki yang sesekali terdengar di antara keheningan. Farid berjalan di depan. Langkahnya mantap, tidak ragu. Seolah ia sudah sangat hafal kemana arah yang ia tuju. Semakin jauh mereka berjalan, suasana mulai berubah. Lampu-lampu jalan mulai muncul. Samar, lalu semakin jelas. Suara kendaraan terdengar dari kejauhan. Dunia luar, yang berbeda dari ketenangan pesantren, mulai terasa. Kedua santri itu mulai saling melirik. Ada rasa tidak nyaman yang perlahan muncul. Tapi mereka tidak berhenti. Rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Farid terus berjalan. Belok ke satu jalan. Lalu ke jalan berikutnya. Tanpa sekalipun terlihat bingung. Tanpa sekalipun berhenti untuk memastikan arah. Dan akhirnya, ia melambat. Langkahnya berhenti. Di depan sebuah bangunan. Tidak terlalu besar. Tidak juga mencolok. Tapi cukup untuk menarik perhatian. Di tengah malam yang sepi, lampu di luar menyala redup. Berwarna. Berkedip pelan. Memberi kesan yang berbeda. Bukan seperti rumah. Bukan seperti warung. Dan jelas, bukan tempat yang biasa didatangi santri. Salah satu dari mereka menelan ludah. Dadanya terasa berat. Seolah ia sudah tahu apa yang akan mereka lihat. Matanya perlahan naik, menuju papan kecil di atas pintu. Tulisan itu tidak besar, tapi cukup jelas untuk dibaca dalam jarak mereka berdiri. Karaoke. Kedua santri itu langsung terdiam. Tidak ada kata. Tidak ada reaksi berlebihan. Hanya hening. Hening yang terasa lebih keras daripada suara apapun.
Semua dugaan, semua bisik-bisik, semua kecurigaan, seakan menemukan bentuknya. Malam itu, Farid berdiri beberapa detik di depan pintu. Bukan ragu, bukan takut, tapi seperti seseorang yang sudah terbiasa berada di sana. Lalu, tanpa menoleh, tanpa melihat ke belakang, tanpa sedikit pun menunjukkan keraguan, ia membuka pintu itu dan masuk. Begitu saja, seolah tempat itu bukan sesuatu yang asing baginya. Pintu tertutup kembali, meninggalkan dua santri itu berdiri di luar. Diam, kaku, dengan pikiran yang penuh. Salah satu dari mereka menggeleng pelan, seperti tidak percaya, tapi juga tidak bisa menyangkal. Yang lain menarik napas panjang, berat, seolah baru saja melihat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Tidak ada yang perlu dibuktikan lagi. Bagi mereka, ini sudah cukup. Cukup untuk menilai. Cukup untuk menyimpulkan. Cukup untuk percaya. Malam itu mereka tidak masuk. Tidak mendekat. Tidak ingin melihat lebih jauh. Karena dalam pikiran mereka, jawaban sudah ditemukan. Dan jawaban itu terasa pahit. Mereka berbalik. Langkah mereka lebih cepat dari saat datang. Bukan karena takut tertangkap, tapi karena membawa sesuatu yang lebih berat dari itu. Sebuah keyakinan yang akan mereka bawa kembali ke pesantren. Dan sebelum matahari terbit, cerita itu tidak lagi menjadi rahasia. Ia mulai berpindah dari satu orang ke orang lain. Dari bisik menjadi suara. Dari dugaan menjadi kepastian. Dan malam itu, Farid tidak lagi misterius. Ia dianggap jelas. Tersesat. Kabar itu menyebar lebih cepat dari yang seharusnya. Seperti api kecil yang jatuh di tumpukan kering, ia langsung membesar, tanpa sempat dikendalikan. Apa yang semalam hanya diketahui oleh dua orang, pagi itu sudah menjadi pembicaraan banyak orang. Tidak lagi dalam bentuk pertanyaan, tapi dalam bentuk keyakinan. Farid ke tempat karaoke. Kalimat itu berpindah dari satu mulut ke mulut lain, tanpa tambahan, tanpa pengurangan, tapi dengan nada yang semakin pasti. Beberapa santri mulai saling melirik saat Farid lewat. Tatapan mereka tidak lagi sama, tidak lagi netral. Ada yang dingin, ada yang kecewa, ada juga yang seolah merasa mereka sudah benar sejak awal. Farid tetap berjalan seperti biasa. Langkahnya pelan, wajahnya tenang, seolah dunia di sekitarnya tidak berubah. Padahal, semuanya sudah berubah. Tak lama setelah pengajian pagi selesai, seorang santri mendekatinya. Farid dipanggil ke halaman. Nada suaranya datar, tapi cukup untuk membuat beberapa orang langsung menoleh. Farid tidak bertanya. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berdiri. Langkahnya tetap sama. Tidak terburu-buru, tidak juga terlihat gugup. Namun saat ia sampai di halaman, suasana sudah berbeda. Barisan santri berdiri rapi. Beberapa ustaz berada di depan. Udara terasa lebih berat, lebih tegang. Dan di tengah semua itu, Farid berdiri sendiri, menjadi pusat perhatian. Semua mata tertuju padanya. Tidak ada lagi bisik-bisik. Tidak ada suara. Hanya keheningan yang menunggu sesuatu terjadi. Seorang ustaz melangkah maju. Tatapannya tajam. Langsung mengarah pada Farid. Benar, kamu sering keluar malam. Suara itu tidak terlalu keras, tapi cukup tegas untuk terdengar oleh semua orang. Farid diam. Ia tidak mengangkat wajah, tidak juga menggeleng. Ia hanya berdiri, dengan kepala sedikit menunduk. Beberapa santri mulai saling pandang. Ada yang menghela napas pelan, seolah jawaban itu sudah mereka dapatkan. Ustaz itu melangkah sedikit lebih dekat.
Nada suaranya naik. Kamu pergi kemana? Hening. Tidak ada jawaban. Farid tetap diam. Bukan karena tidak tahu harus menjawab apa. Bukan juga karena takut. Tapi seperti seseorang yang memang memilih untuk tidak menjawab. Dan justru itulah yang membuat suasana berubah. Beberapa santri mulai menggeleng pelan. Di dalam pikiran mereka, diam itu bukan lagi sikap. Diam adalah pengakuan. Pertanyaan berikutnya terdengar lebih tajam. Apakah kamu pergi ke tempat yang tidak pantas? Kalimat itu menggantung di udara. Berat, menekan. Semua mata tertuju pada Farid. Menunggu, berharap, atau mungkin hanya ingin memastikan. Namun Farid tetap sama. Diam. Ia hanya menunduk lebih dalam. Tangannya di samping tubuhnya menggenggam pelan. Wajahnya tetap tenang. Tapi justru ketenangan itu membuat suasana semakin panas. Karena dalam situasi seperti itu, orang tidak ingin ketenangan. Mereka ingin pengakuan. Mereka ingin pembenaran. Dan saat itu tidak mereka dapatkan. Mereka menciptakannya sendiri. Ustaz itu menarik napas panjang. Wajahnya mengeras. Pesantren ini bukan tempat untuk orang yang tidak menjaga diri. Beberapa santri mengangguk pelan. Kalimat itu terasa seperti garis batas yang tidak bisa dilanggar. Kalau kamu tidak bisa menjaga kehormatan, maka kamu tidak pantas berada di sini. Tidak ada yang menyela. Tidak ada yang bertanya lebih jauh. Tidak ada yang mencoba memahami. Karena bagi mereka, semuanya sudah jelas. Keputusan diambil. Cepat, tegas, tanpa ruang untuk penjelasan. Mulai hari ini, kamu keluar dari pesantren ini. Hening. Tidak ada suara. Tidak ada protes. Tidak ada yang berkata, tunggu dulu. Semua seperti menerima bahwa itulah yang seharusnya terjadi. Semua, kecuali satu orang. Farid. Namun ia tetap tidak berkata apa-apa. Tidak membela diri. Tidak memohon. Tidak juga marah. Ia hanya perlahan mengangkat wajahnya. Menatap sekeliling. Satu persatu. Tatapan yang tidak menyalahkan. Tidak juga meminta. Hanya melihat. Lalu ia menunduk kembali. Seolah memahami bahwa apapun yang ia katakan saat ini tidak akan mengubah apapun. Beberapa santri memandangnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada yang merasa benar. Ada yang merasa puas. Ada yang diam, tapi mulai tidak nyaman. Namun tidak ada yang melangkah maju. Tidak ada yang berkata, biarkan dia menjelaskan. Dan mungkin itu yang paling menyakitkan. Bukan keputusan itu sendiri, tapi tidak adanya satu suara pun yang mencoba mendengar. Farid berbalik. Langkahnya tetap sama. Pelan. Tenang. Seperti saat ia datang pertama kali ke tempat itu. Namun kali ini, ia tidak berjalan sebagai santri. Ia berjalan sebagai seseorang yang telah dilepaskan. Gerbang pesantren terbuka. Cahaya pagi mulai menyinari halaman. Beberapa orang masih berdiri, melihat kepergiannya. Tanpa kata, tanpa gerakan. Dan Farid tidak menoleh. Tidak sekalipun. Seolah ia tahu, tidak ada yang perlu ia lihat lagi di belakangnya. Langkahnya terus maju. Menjauh. Pelan, tapi pasti. Dan hari itu, Farid keluar. Bukan sebagai santri, tapi sebagai seseorang yang telah dianggap jatuh. Pagi itu, dunia tetap berjalan seperti biasa. Matahari naik perlahan dari ufuk timur. Suara aktivitas warga mulai terdengar. Jalan kecil di depan pesantren kembali dilalui orang-orang yang menjalani rutinitasnya masing-masing. Tidak ada yang berubah. Kecuali satu hal. Farid tidak lagi ada di dalamnya.
Ia berjalan menjauh dari gerbang pesantren, tanpa menoleh. Langkahnya tetap sama. Pelan. Teratur. Seolah apa yang baru saja terjadi, bukan sesuatu yang besar. Padahal, ia baru saja kehilangan tempat yang selama ini ia sebut rumah. Angin pagi berhembus pelan, menyentuh wajahnya yang tetap tenang. Tidak ada amarah di sana. Tidak ada juga kesedihan yang terlihat jelas. Hanya diam. Diam yang dalam. Farid berjalan menyusuri jalan kecil di samping sawah. Daun-daun padi bergoyang pelan mengikuti arah angin. Suara burung sesekali terdengar, memecah kesunyian pagi. Beberapa warga yang lewat hanya melirik sekilas. Tidak ada yang tahu siapa dia. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja ia alami. Dan mungkin memang tidak perlu tahu. Farid tidak berhenti. Tidak juga terlihat bingung harus kemana. Ia hanya terus berjalan, seolah sudah memiliki tujuan. Namun anehnya, ia tidak menuju rumah. Tidak juga mencari tempat singgah. Tidak ada tanda-tanda ia ingin kembali ke seseorang atau sesuatu. Seperti seseorang yang sudah siap berjalan sendiri. Waktu berlalu. Matahari semakin tinggi. Panas mulai terasa di kulit. Namun langkah Farid tidak berubah. Sesekali ia berhenti. Bukan karena lelah, tapi seperti sedang memastikan sesuatu di dalam dirinya. Lalu, ia melanjutkan langkahnya lagi. Tanpa ragu. Tanpa terburu-buru. Menjelang sore, langkahnya mulai melambat. Bukan karena lelah, tapi karena ia sudah sampai. Tempat itu. Tempat yang sama, yang menjadi awal dari semua kesalahpahaman. Bangunan dengan lampu redup, papan kecil di atas pintu, dan suasana yang tidak pernah benar-benar terang. Karaoke. Farid berdiri beberapa langkah dari pintu. Ia tidak langsung masuk. Matanya menatap ke dalam, cukup lama. Bukan dengan rasa takut, bukan juga dengan rasa bersalah, tapi seperti seseorang yang sedang mengingat kenapa ia datang ke tempat itu sejak awal. Beberapa orang keluar masuk. Wajah mereka datar. Sebagian terlihat lelah. Sebagian lagi seperti sudah terbiasa. Tempat itu bagi banyak orang hanyalah hiburan. Atau mungkin pelarian. Namun bagi Farid, tempat itu memiliki arti yang berbeda. Tanpa ragu lagi, ia melangkah maju, membuka pintu, dan masuk. Seperti malam-malam sebelumnya. Seolah tidak ada yang berubah. Seorang penjaga di depan sempat melirik. Tatapannya tidak heran. Tidak juga curiga. Farid sudah dikenal di sana. Tapi bukan sebagai tamu. Bukan juga sebagai seseorang yang datang untuk bersenang-senang. Lebih dari itu. Namun tidak semua orang mengerti. Farid berjalan melewati lorong sempit. Lampu di kanan kiri menyala redup. Suara musik terdengar dari beberapa ruangan. Tawa sesekali pecah, bercampur dengan suara gelas yang beradu. Suasana yang bagi banyak orang mungkin terasa bising. Tapi bagi Farid, tidak mengganggu. Ia tidak menoleh ke kanan. Tidak juga ke kiri. Langkahnya lurus. Pasti. Seolah ia tahu persis kemana ia harus pergi. Lorong itu semakin sepi. Semakin dalam ia berjalan. Hingga akhirnya, ia berhenti di depan satu ruangan. Ruangan kecil. Tidak mencolok. Bahkan sedikit tersembunyi dibanding yang lain. Lampunya tidak terang. Tidak ada suara musik keras dari dalamnya. Berbeda. Sangat berbeda. Farid membuka pintu itu perlahan. Dan saat ia masuk, suasana langsung berubah. Beberapa orang di dalam menoleh. Tatapan mereka tidak seperti orang yang melihat tamu. Bukan juga seperti melihat orang asing. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih hangat, lebih dalam. Wajah Farid yang sejak tadi tenang, perlahan berubah. Tidak drastis.
Tidak berlebihan, tapi cukup untuk terlihat. Lebih hidup. Lebih hadir. Ia melangkah masuk. Duduk di tengah mereka. Tanpa formalitas. Tanpa pembukaan panjang. Seolah kehadirannya sudah dinantikan. Tidak ada musik. Tidak ada tawa keras. Hanya keheningan yang terasa berbeda. Dan di dalam keheningan itu, Farid menarik napas pelan. Siap memulai sesuatu yang tidak semua orang bisa pahami. Di tempat yang bagi banyak orang dianggap gelap, ia justru memilih untuk kembali. Bukan karena ia tersesat, tapi karena disitulah jalannya berada. Dan meskipun ia telah kehilangan tempat di pesantren, ia tidak kehilangan tujuannya. Karena apa yang ia lakukan bukan sesuatu yang bisa ia tinggalkan begitu saja. Bahkan setelah semuanya hilang. Dan sore itu, tanpa diketahui oleh banyak orang, sebuah cerita yang sebenarnya baru saja dimulai. Tempat yang dianggap gelap oleh banyak orang justru menjadi tempat Farid kembali. Malam itu, rasa penasaran belum benar-benar selesai. Bagi dua santri itu, apa yang mereka lihat sebelumnya memang sudah cukup untuk menilai. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang mengganjal. Seperti ada bagian yang belum mereka lihat. Seperti ada potongan cerita yang masih hilang. Dan rasa itu tidak bisa mereka abaikan. Akhirnya, mereka kembali. Bukan dengan keyakinan seperti sebelumnya, tapi dengan sesuatu yang berbeda. Keraguan. Malam kembali turun. Suasana jalan di luar pesantren tidak jauh berbeda dari malam sebelumnya. Lampu-lampu redup. Angin berhembus pelan. Dan bangunan itu masih berdiri di tempat yang sama. Karaoke. Kali ini, mereka tidak berhenti jauh. Tidak hanya mengamati dari luar. Mereka mendekat. Pelan. Hati-hati. Setiap langkah dijaga agar tidak menimbulkan suara. Farid sudah lebih dulu masuk. Seperti biasa. Tanpa ragu. Tanpa menoleh. Kedua santri itu saling pandang sejenak. Lalu, mereka mengikuti. Pintu itu mereka dorong perlahan. Suara musik langsung menyambut. Lampu redup berwarna-warni menyinari lorong sempit. Beberapa ruangan di kanan kiri terdengar ramai. Tawa. Suara nyanyian, dan suara gelas yang saling beradu. Semua itu terasa asing, berat, dan semakin menguatkan keyakinan mereka sebelumnya. Namun, Farid tidak berhenti di sana. Ia terus berjalan, melewati semua itu, tanpa sedikit pun terganggu. Seolah ia memang tidak datang untuk hal-hal seperti itu. Kedua santri itu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Langkah mereka melambat. Napas mereka ditahan. Mata mereka terus mengikuti. Kemana Farid pergi? Lorong itu semakin dalam. Semakin sepi. Hingga akhirnya, Farid berhenti. Di depan ruangan kecil, yang sedikit terbuka. Cahaya dari dalam tidak terang. Suara yang keluar pun tidak seperti ruangan lain. Tidak ada musik keras. Tidak ada tawa, hanya suara pelan. Seperti seseorang yang sedang berbicara. Kedua santri itu saling pandang. Jantung mereka berdegup lebih cepat. Perlahan, salah satu dari mereka mendekat. Menunduk sedikit. Mengintip dari celah pintu. Dan di detik itu, tubuhnya langsung kaku. Matanya membesar. Napasnya tertahan. Seolah apa yang ia lihat tidak sesuai dengan apa yang ia yakini. Santri di belakangnya mulai gelisah. Apa? Ia tidak menjawab, hanya memberi isyarat kecil agar melihat sendiri. Dan saat itu, keduanya melihat. Di dalam ruangan kecil itu, tidak ada lampu warna-warni, tidak ada panggung, tidak ada hiburan. Yang ada hanyalah beberapa wanita, duduk melingkar, tanpa riasan mencolok, tanpa senyuman dibuat-buat. Wajah mereka lelah,
Kosong. Seperti menyimpan sesuatu yang sudah terlalu lama dipendam. Dan di tengah mereka, Farid duduk. Bukan sebagai tamu. Bukan sebagai penonton. Tapi sebagai seseorang yang didengarkan. Tangannya terbuka di atas pangkuan. Posisinya tenang. Wajahnya berbeda. Lebih hangat. Lebih hidup. Ia berbicara. Pelan. Tidak panjang. Tidak seperti orang yang sedang menggurui. Tidak juga seperti orang yang merasa lebih baik. Ia hanya menyampaikan. Satu demi satu. Dengan suara yang lembut. Memberi ruang. Memberi waktu. Dan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Terjadi. Salah satu wanita itu menunduk. Bahunya bergetar pelan. Lalu, ia menangis. Bukan tangisan keras. Bukan juga tangisan yang dibuat-buat. Tapi seperti seseorang yang akhirnya tidak kuat lagi menahan. Wanita lain ikut terdiam. Ada yang menyeka air mata. Ada yang hanya menatap kosong. Dengan mata yang mulai basah. Suasana di ruangan itu berubah. Bukan seperti tempat hiburan. Bukan seperti yang selama ini mereka bayangkan. Tapi seperti ruang kecil yang menampung luka. Dan Farid tidak panik. Tidak menghentikan. Tidak juga mencoba menguasai. Ia hanya tetap di sana. Mendengarkan. Sesekali berbicara. Dengan kalimat sederhana. Kalimat yang tidak menyudutkan. Kalimat yang tidak menghakimi. Kalimat yang terasa menerima. Kedua santri itu tidak bergerak. Mereka tidak masuk. Tidak juga pergi. Karena apa yang mereka lihat perlahan meruntuhkan sesuatu di dalam diri mereka. Selama ini, mereka hanya melihat tempatnya, tanpa pernah benar-benar melihat apa yang terjadi di dalamnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka melihat bahwa Farid tidak datang ke sana untuk jatuh. Ia datang untuk mengangkat. Tidak dengan suara keras. Tidak dengan paksaan. Tapi dengan cara yang sunyi. Cara yang tidak semua orang berani lakukan. Keduanya saling pandang. Tidak ada kata. Tapi mereka tahu. Sesuatu telah berubah. Namun perubahan itu tidak langsung menjadi keberanian. Mereka masih diam. Karena apa yang mereka lihat akan bertentangan dengan apa yang sudah diyakini banyak orang. Dan itu tidak mudah. Malam itu, mereka pergi. Pelan. Dengan langkah yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi penuh keyakinan. Tapi penuh pertanyaan. Dan di dalam hati mereka, sesuatu runtuh. Bukan karena Farid salah. Tapi karena mereka sadar. Mereka terlalu cepat menilai. Dan malam itu, yang runtuh bukan hanya prasangka, tapi keyakinan mereka sendiri. Sejak malam itu, dua santri itu tidak lagi sama. Mereka mencoba diam, menahan diri, menyimpan apa yang mereka lihat. Namun semakin mereka diam, semakin berat rasanya. Apa yang mereka ketahui, seperti sesuatu yang tidak adil, jika terus disimpan. Karena di pesantren, nama Farid masih disebut dengan cara yang sama. Sebagai contoh yang buruk. Sebagai peringatan. Sebagai seseorang yang telah jatuh. Dan setiap kali itu terdengar, ada sesuatu di dalam diri mereka yang terasa tidak benar. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berbicara. Bukan kepada banyak orang. Bukan untuk membantah, tapi kepada satu orang yang mereka yakini bisa mendengar tanpa langsung menghakimi. Kiai. Malam itu, mereka datang dengan hati-hati. Langkah mereka pelan. Seolah takut suara mereka sendiri bisa mengganggu sesuatu yang penting. Saat bertemu, mereka tidak langsung panjang lebar. Tidak juga mencoba membela Farid secara terang-terangan. Mereka hanya menceritakan apa yang mereka lihat, apa adanya, tanpa tambahan.
tanpa dilebihkan, tanpa dikurangi. Kiai mendengarkan, diam, tidak memotong, tidak juga langsung bereaksi. Tatapannya tenang, tapi semakin lama, semakin dalam. Seolah beliau sedang menimbang sesuatu yang tidak sederhana. Setelah mereka selesai, hening sejenak. Kiai menarik napas panjang. Bukan napas marah, bukan juga kecewa, tapi seperti seseorang yang baru saja memahami sesuatu yang selama ini terlewat. Kalian melihat sendiri. Suara beliau pelan. Keduanya mengangguk. Sekali, lalu 2 kali. Seolah ingin memastikan bahwa apa yang mereka katakan benar. Hening lagi. Beberapa detik yang terasa panjang. Lalu Kiai berkata, "Kumpulkan semua santri. Besok pagi." Nada suaranya tetap tenang, namun cukup untuk membuat keduanya merasakan bahwa sesuatu akan terjadi. Pagi itu, halaman pesantren kembali dipenuhi santri. Barisan rapi, seperti biasa. Namun suasananya tidak sama. Ada yang penasaran, ada yang bingung, dan ada juga yang masih yakin bahwa keputusan sebelumnya akan diperkuat. Nama Farid kembali disebut, namun kali ini tidak dengan keyakinan penuh. Ada keraguan kecil yang mulai muncul. Kiai berdiri di depan. Tatapannya menyapu satu persatu wajah santri, seolah memastikan semua benar-benar hadir. Lalu beliau berkata pelan, "Panggil Farid." Beberapa santri saling pandang, terkejut, karena bagi mereka, Farid sudah bukan bagian dari tempat ini. Namun perintah tetap perintah. Seseorang segera pergi, dan tak lama kemudian, Farid datang. Dengan pakaian yang sama sederhana, dengan langkah yang sama tenang. Ia berdiri di tempat yang dulu sama, tempat ia dihakimi. Namun kali ini, tidak ada suara keras. Tidak ada tuduhan yang langsung dilontarkan. Hanya keheningan. Dan semua mata kembali tertuju padanya. Farid menunduk. Seperti biasa. Tenang. Tidak berharap. Tidak juga takut. Hanya menerima. Kiai melangkah perlahan. Mendekat. 1 langkah. 2 langkah. Hingga akhirnya berdiri tepat di depan Farid. Semua orang menahan napas. Menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun yang terjadi, tidak ada yang menyangka. Tanpa berkata apapun, Kiai langsung memeluk Farid. Erat, hang, pelukan yang membuat seluruh halaman seketika membeku. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bersuara, karena tidak ada yang mengerti. Kenapa? Kenapa seorang kiai memeluk santri yang dianggap bersalah? Dan lebih dari itu, Kiai menutup matanya. Dan di bahu Farid, air matanya jatuh. Pelan, tapi jelas. Suasana berubah. Dari tegang, menjadi bingung. Dari yakin, menjadi hening. Perlahan, Kiai melepaskan pelukan itu. Namun tangannya masih berada di bahu Farid. Tatapannya lembut, dalam. Cara kamu mendekati mereka. Suara beliau pelan, tapi bergetar. Mengingatkan saya pada seseorang. Semua santri diam. Mendengarkan. Siapa yang mengajarkan kamu melakukan itu? Farid terdiam sejenak. Seolah memastikan kata-katanya. Lalu menjawab pelan. Guru ngaji saya waktu kecil. Kiai. Kiai menatap lebih dalam. Siapa namanya? Farid menyebut 1 nama. Sederhana, tapi cukup untuk mengubah segalanya. Wajah Kiai langsung berubah. Matanya berkaca-kaca. Napanya tertahan. Dia, sahabat saya. Hening. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berani bersuara. Farid menunduk lagi. Lalu melanjutkan. Dengan suara yang lebih pelan.
Saya, anak wanita dunia malam, Kiai. Beberapa santri terkejut, namun tidak ada yang menyela. Ibu saya dulu sering datang diam-diam mengaji ke beliau. Hening semakin dalam. Dan dari kecil, saya hanya melihat beliau. Farid berhenti sejenak, menarik napas pelan. Tidak pernah menghakimi, tidak pernah menolak, hanya mengajak, pelan-pelan. Beberapa wajah mulai basah. Air mata jatuh, tanpa disadari. Sekarang, saya hanya mencoba melanjutkan apa yang dulu beliau lakukan. Kiai menutup matanya. Air matanya jatuh lebih deras. Tangannya kembali merangkul bahu Farid. Dulu, kami berdakwah bersama. Suara beliau berat. Dia memilih jalan yang tidak semua orang berani pilih. Hening. Dan sekarang, beliau menatap Farid. Kamu memilih jalan yang sama. Semua santri menunduk. Tidak ada lagi yang berani menatap. Tidak ada lagi yang merasa benar. Kiai kemudian menoleh ke seluruh santri. Tatapannya tidak marah, tapi cukup untuk membuat hati mereka terasa kecil. Kalian melihat tempatnya. Beliau berkata pelan, tapi tidak pernah melihat perjuangannya. Hening. Tidak ada jawaban. Tidak ada pembelaan. Karena semuanya sudah runtuh. Bukan hanya prasangka, tapi cara mereka menilai seseorang. Farid, yang mereka anggap jatuh, ternyata sedang berjalan di jalan yang tidak semua orang berani pilih. Dan pagi itu, yang berubah bukan hanya satu keputusan, tapi banyak hati, banyak cara pandang, banyak pemahaman. Sahabat semua, kadang kita terlalu cepat menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di luar. Padahal, tidak semua yang berada di tempat gelap itu tersesat. Kadang, mereka justru sedang membawa cahaya. Dan mungkin, bukan mereka yang harus kita jauhi, tapi cara kita melihat yang harus kita perbaiki. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, tuliskan di komentar. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan subscribe. Karena mungkin, di luar sana, masih banyak cerita yang belum kita pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua yang berada di tempat gelap itu tersesat. Kadang mereka justru sedang membawa cahaya.